Ketemu lagi dengan Durian Traveler. Ini tamu spesial. Nanti beliau akan cerita. Coba bocorin Pak sebenarnya. Nilai ekspor duriannya berapa sebenarnya? 100 triliun. 100 triliun. Iya. 100 Dan triliun. Sebenarnya kekurangan pemerintah dalam hal tertarik untuk Indonesia itu belum bisa seperti Vietnam, Thailand. dan kenapa kita telat tidak bisa mengimbangi industri durian di Asia Tenggara. Itu tahu lah, durian itu rentan penyakit kan. AI yang terbaru. Sudah. AI sudah masuk ke durian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Durian Traveler. Ini tamu spesial, langsung aja Pak. Beliau tuh nanti beliau akan cerita. Pertanyaan saya langsung Pak ini. Sebenarnya posisi China sekarang dalam industri global durian pengennya apa Pak? Ya ini kemarin setelah saya menghadiri seminar di Thailand pada tanggal 23 Februari ya, 2025, saya agak surprise juga gitu. Ternyata ambisi China di industri durian ini, dia ingin menjadi hubnya industri durian. Jadi dia akan tampung dari semua area, dia akan distribusikan juga ke seluruh dunia dan ke China itu sendiri. Tapi dia pengen jadi hubnya. Gitu. Hubnya sebelum dikirim ke seluruh Dunia. Gitu. Ya itu kan makanya sekarang mereka kan turun langsung ya ke Thailand, ke Vietnam, ke Indonesia. Hub ini kan berarti walaupun mereka itu perusahaan China, gitu, mereka kan bisa kirim langsung dari misalkan Palu ke Australia kan biar lebih dekat. Gitu. Ya, tapi secara financial, secara korporasi gitu loh, mereka pengen jadi hubnya, mereka pengen jadi central distribusi durian dunia gitu. Dan ini interesting juga bahwa mereka itu kan sebenarnya tidak punya produksinya gitu loh. Iya benar-benar. Produksinya kan di ASEAN. Di ASEAN. Nah makanya kemarin itu kita berkumpul dari 7 negara gitu. Cina benar-benar ingin mendengarkan kapasitas produksi dari setiap negara, daerah-daerah mana yang memungkinkan dari segi logistik, agroclimate, semuanya ya cocok untuk ditanam durian. Misalkan Indonesia di mana, Kambodia di mana, Vietnam di mana, Filipina di mana. Jadi 7 negara itu semua kemarin hadir. Ya ASEAN ini hadir, diundang semua. Dan memang China kayaknya sebagai salah satu sponsor dan sangat profesional cara mereka melakukan seminar karena walaupun sebagian berbicara dalam bahasa mereka, kita dapat itu yang seperti translator. Ya. Yeah. Ini menarik sekali ya kawan-kawan. Ini bukan dari kita karena kita harus tahu sekarang pergerakan durian dalam skala dunia itu seperti apa. Betul. Saya sebelumnya kita perkenalkan dulu, beliau ini Pak Adi Gunadi, senior kita di durian. Beliau ini kalau saya mulai mengenal durian itu 7-8 tahun lalu. Kalau beliau mungkin sekitar 12-15 tahun lalu Pak ya. 12 tahun lalu kita. Nah, beliau punya banyak pengalaman dan waktu dari 12 tahun pasti sampai sekarang itu kan. Ya ada lah. Durian sangat menarik. Beliau tuh mengikuti terus perkembangannya. Jadi kalau kita lihat begitu besar uangnya, ya mungkin sekitar 45 triliun per tahun ya, kalau nggak salah ya. Di positioning Indonesia harusnya seperti apa Pak kalau Pak melihat acara ini? Harusnya begini, kita ini punya potensi sangat besar, terutama kita subur, agroclimate kita bagus. Ya. Kita tapi juga harus mengidentifikasi area-area yang suitable ya untuk produksi durian dalam jumlah besar. Karena sekarang Thailand aja ekspansi terus. Ada satu perusahaan yang punya anak muda itu sekarang udah sampai 2.000 hektar mereka dia buka. Satu perusahaan 2.000 hektar. Ya. Jadi memang kalau kita bicara industri durian untuk global ya, Indonesia harusnya sudah bersiap-siap
karena potensinya sangat besar, ya, baik untuk masyarakat, petani-petani kecil sampai yang besar, dan harusnya kita bisa kompak, dan sudah mulai dari sekarang menjaga kualitas mutu ya, standar. Gitu. Nah, di sini peran pemerintah juga harus ada, karena jujur kita ketinggalan jauh sama Vietnam. Oke, Yang ini menarik. Negara yang boleh katakan Kita baru akan merdeka. melihat Indonesia itu pemerintah seperti melepas begitu saja. Ya, betul. Jadi industrinya terbentuk sendiri, Betul. komunal clustering durian ditanam pun terbentuk sendiri. Nah, kalau di Vietnam seperti apa Pak sebenarnya? Vietnam ini sekarang ada beberapa expert ya, yang benar-benar menganalisa mengenai budidaya durian. Mereka menganalisa tanah, mereka menganalisa unsur-unsur penyerapan hara pada durian, pada batang durian, pada daun durian, semuanya. Maksudnya bukan seperti perkiraan dan estimasi, tapi benar-benar research yang mereka lakukan gitu, bahwa ini dampaknya ini dampaknya ini, seperti tadi saya bicara ya, pada beberapa stage dari mulai permulaan buah sampai kita panen. Nah itu kan ada beberapa stage-nya itu. Mereka sudah analisa itu. Nanti di hara itu kekurangan apa saja gitu. Ya, itu kan sebenarnya problem besar di Indonesia. Kita sudah melampaui nih Pak ya, selama 5 tahun ini sekarang kita berbuat, tapi adalah kualitasnya inilah. Berarti kebutuhan kita adalah harus punya orang-orang yang secara saintifik turun ke lapangan. Dan itu agak sulit ya kalau misalkan swasta mau nge-financing itu, karena industri durian belum seperti sawit. Kalau di sawit kan banyak agronom, ahli-ahli yang turun benar-benar menganalisa. Tapi saya rasa untuk durian ini belum ada yang berani turun. Nah, kalau kita melihat industri di Palu seperti permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ketut Kari ya, bahwa banyak sekali durian montong yang prematur gitu. Di sana juga sama. Oh, terjadi juga sama. Di Thailand, di Vietnam juga ada. Tapi kan mitigasinya kan mereka sudah siapkan. Gitu. Iya, ilmunya mereka siapkan. Jadi apa aja unsur-unsur makro mikro dalam tanah yang kurang, terus faktor agroclimate apa yang bisa menyebabkan itu dan harus dikasih apa, mereka sudah mengkaji itu gitu, dalam bentuk scientific research ya, dalam bentuk scientific research, bukan perkiraan. Bukan perkiraan. Kita kembali, saya tanya Pak, Bapak kan sudah cukup lama. Sebenarnya kekurangan pemerintah dalam hal ini mungkin ada bagi balai penelitian. Kenapa sih mereka tidak tertarik untuk meneliti durian? Apa emang terlalu lama menelitinya, tidak ada budget atau seperti apa sih Pak sebenarnya? Nah, harusnya pemerintah sudah bisa melihat potensi market ke depan. Mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini Departemen Pertaniannya mulai memberikan perhatian. Kita kan banyak ya peneliti di IPB segala macam. Udah sebaiknya harusnya turun. Mungkin mereka nggak tahu Pak, nilainya sebenarnya berapa sih Pak? Nilai ekspor itu coba bocorin Pak sebenarnya. Nilai ekspor duriannya berapa sebenarnya Pak? Kita itu nilai ekspor durian yang dari, kan ada 2. Saya kebetulan diminta membahas ini di Thailand. Ya, di industri di Indonesia itu seperti apa? Saya bilang ada 2. Satu local market ya, yang satu export market. Nah, kita nggak usah bicara lokal ya, kalau lokal kita sudah tahu. Untuk export market, Indonesia itu belum bisa seperti Vietnam, Thailand, Filipina mengekspor dalam bentuk utuh. Pasta masih. Kita masih dalam bentuk pasta atau montong kupas. Ya kan? Nah, itu saja nilainya sudah hampir 5 triliun. 5 triliun ya. Itu saja. Ya. Jadi dan ini kita kan nggak ada apa-apanya. Nggak serius. Iya.
mungkin dari global market ya Yes. 10% aja nggak ada. Persen nggak ada ya? Nggak ada. Jadi global market tuh value-nya sekarang mungkin sudah mendekati 100 triliun ya. 100 triliun. Ya. 100 Dan triliun. lebih hebatnya lagi itu baru market Cina kita bicara Yes. ya, belum negara-negara lain. Negara-negara lain. Ya. Dan di Cina pun kayaknya belum sampai 10% dari penduduknya yang makan. Bahkan paling baru sekitar 5-6% gitu. Baru segitu ya. Iya, Berarti baru segitu. peningkatannya akan setiap tahun pasti akan meningkat. Pasti akan meningkat. Nah, harusnya kita mulai bersiap bahwa ini potensial market. Ini potensial market untuk petani-petani yang mungkin lahannya nggak besar, nggak terlalu besar, tapi bisa berkontribusi dalam export market ya. Betul. Kayak seperti di Thailand, kan ada petani yang cuma 5 hektar, Betul, banyak. 2 hektar, 3 hektar, betul. tapi TDA ini, Thailand Durian Association, merangkul mereka, membuat komunitas-komunitas, mengeducate mereka, ya kan? Dari mulai pemupukan, quality control, semuanya di ini. Nah, pada saat mereka kemarin terkena masalah Itu reject, reject itu yang 60 ton itu. Yes, betul. Jangan salah, Yes. Indonesia kena dampaknya. Oh ya? Masih gitu. Iya. Dampaknya seperti ini. Jadi ekspor Indonesia yang di Palu itu kebanyakan pemainnya masih dari Thailand dan China. Betul. Yang notabene semuanya masih harus ke pelabuhan, berhenti dulu di Thailand. Yes, betul. Pada saat Thailand kena, kita kan nggak punya branding sebenarnya. Betul. Karena Dianggapnya brandnya branding Thailand, Ya, betul tetap. kan? Ya, betul. Kita pun mandek lah, Betul. ya kan? Padahal harga lagi bagus. Lagi bagus, ya. Ya kan? Mandek kita. Kita mesti rem dulu gitu. Iya, betul. Nah, itu kebetulan ada terjadi di salah satu divisi kita. Berarti emang PR-nya besar sekali ya. PR-nya besar. Buat kalau saya lihat secara global berarti pertama adalah tidak ada edukasi di bawah, terus kita tidak punya hubungan B2B secara jelas antara pemerintah Indonesia dan Cina. Belum bisa kita. Belum bisa ekspor langsung sekarang. Ya harusnya kan begini. Memang waktu itu kan China mungkin sudah Ya sempat ngasih kode-kode ya. dan approach Pak Luhut ya, Ya, saya betul, dengar ya betul, di betul. TV itu bahwa Iya. China akan invest. Tapi kan harusnya investnya seperti apa supaya tidak merugikan petani lokal. Betul. Karena kalau mereka turun dalam jumlah yang besar Yes. dengan kapitalisasi yang besar, Iya. waduh, nanti petani kecil kita nggak punya kesempatan. Iya, karena planning awal kan 10.000 Iya. hektar. Iya. Bagi dua ya, 5.000 hektar di barat, 5.000 hektar di timur. Tapi semua seperti saya bilang hangat-hangat kok habis itu hilang gitu. Jadi karena begitulah orang China pun mau invest di sini, dia mempertimbangkan infrastruktur, Betul. kemudahan regulasi pastinya ya kan. Karena industri durian ini yang sekarang kan modern. You nggak bisa mengharapkan kualitas yang bisa dideliver Malaysia dan Thailand tanpa punya komponen pupuk yang mumpuni gitu loh. Betul, betul. Ya kan? Nah, Indonesia pemerintah dalam hal ini harus lebih melonggarkan perizinannya. Apalagi kalau misalkan pupuk-pupuk itu dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan memang sudah punya nama. Ya kan? Di sini banyak yang kita maksudnya masih belum komplit lah, masih teknologi itu masih kurang. Dan memang harus diakui di Thailand ini seminar mengenai durian dan edukasi mengenai durian luar biasa. Tanggal 15 besok ya, hari Sabtu betul tanggal 15. Itu saya juga diundang sebenarnya di Kasetsat University di Thailand. Itu ada manajemen durian farm menggunakan teknologi AI yang terbaru. Sudah. AI sudah masuk ke durian. Sudah masuk di Jauh banget.
Iyalah Saya ngeri Indonesia. juga ngeliat. Iya betul. Jadi memang kita mesti banyak berbenah lah gitu. Betul. Tapi potensi kita luar biasa sebenarnya. Yes. Potensi kita luar biasa. Karena saya lihat Pak ya, kita berkunjung ke setiap daerah. Musangking di khususnya Sulawesi ya, Sulawesi itu sangat bagus. Even itu masih sangat tradisional. Betul. Apalagi kalau benar-benar dikelola secara manajemen yang bagus dengan ya ada sentuhan teknologi, saya kira Oh iya. kita nggak akan kalah loh Pak. Ya. Nah, satu lagi dari seminar itu diperlihatkan bahwa labor cost kita Yes, lebih murah. salah satu paling murah. Paling murah. Lebih murah di Vietnam lah kan kali ya kayaknya. Yes. Gitu. Kalau Thailand itu luar biasa mahal, sekitar 4 kalinya kita. Kalau Malaysia itu sekitar 2,5 kali. Nah, jadi dari labor cost aja kita sudah sangat kompetitif untuk menghasilkan durian dengan harga yang kompetitif. Nah, tinggal pupuknya ya kalau bisa jangan semahal yang ada sekarang gitu. Betul. Mungkin pemerintah bisa melakukan sesuatu yang untuk jalur distribusinya segala macam lebih diperbaiki. Saya kira mungkin pemerintah belum aware bahwa saya berkebun durian itu kebutuhan pupuknya itu besar Pak. Betul. Karena orang masih nganggap durian ya you buyut lu yang tanam habis itu panen. Jadi untuk masuk ke industrinya agak susah gitu di dalam mindset pemerintah sekarang kita. Bapak lihat seperti apa? Kita ambil contoh lah, kemarin ada satu peserta Dato Jason namanya dari Sabah. Sabah ya. Dia invest di daerah Sarawak itu cukup besar. Dia bilang sawit per hektarnya yieldnya jauh sama durian. Memang durian lebih lebih mahal, karena pemupukannya lebih intensif. Tapi hasilnya pun jauh. Jadi dia sendiri mau buka sekitar 500 hektar di sana itu. Jadi mereka ini nggak main-main besar-besaran. Nah, kita jangan sampai ketinggalan dengan Kambodia. Kamboja pun sudah. Luar biasa. Kambodia itu luar biasa, hadir terus. Hadir terus ya. Iya. Dia selalu mengupgrade ya. Mengupdate dan dia punya pertama dia punya land acquisition itu untuk foreigner dipermudah. Aduh. Ya, jadi you kalau mau invest saya provide. Gitu. Langsung ya itu. Dan untuk pemupukan dia buka pintu lebar. Dia mau masuk dari Thailand, dari Malaysia, dia masukin open. Dia maksudnya mudah lah. Dipermudah. Karena dia tahu bahwa durian ini is a sustainable business, berkesinambungan, jangka panjang dan terus. Kalau enggak sudah 20 tahun lebih loh Thailand melakukan ini, nggak mungkin dia terusin sampai sekarang. Malah dia tambah kan. Daerah kebun sawit dia kurangin kok sekarang gitu. Jadi memang ini menjadi industri besar, sangat besar dan menjadi perhatian. Oke, menarik. Kita sebelum ini ceritanya memang menarik banget, tapi saya penasaran dengan Pak Adi ini. Pak Adi ini mulai 12 tahun lalu Pak ya, di nyemplung pertama orang-orang di dengkot durian di awal. Saya tahu Pak Adi lah di Indonesia ini. Sebenarnya ceritanya dulu mulai masuk ke durian seperti apa sih Pak Adi? Ada kegelisahan apa 12 tahun yang lalu itu? Jadi waktu itu tahun 2013 atau 14 ya lupa. Saya berangkat ke Thailand sama Pak Dr. Lutfi Bansir, satu-satunya dokter di Indonesia, almarhum. Dengan Pak Johan, dengan Pak Syaril Bogor. Nah, kita ke Thailand. Di situ saya kaget juga bahwa Pak Lutfi sampai mengatakan kita ini ketinggalan 30 tahun lebih. Saya waktu itu kan belum aware juga ya, karena kita juga baru kan. Maksudnya gimana Pak Lutfi? Iya, tata caranya, infrastruktur, penyediaan cadangan air, irigasi segala macam. Itu 2014 aja mereka sudah modern. Ya kan? Dan kan kita analisa juga bahwa sebagian area itu susah air. Jadi mereka menyiapkan 10-20% dari
lahan mereka untuk reservoir penampungan Air. tanah air hujannya, Iya. dan itu dikasih geomembran biar musim panas nggak surut. Nggak surut, gitu. betul. Ya. Nah itu itu aja sudah seperti itu. Kita 12 bicara tahun 2014 bro. Iya, 12. 12 tahun yang lalu kan. Indonesia itu belum apa-apa. Kita belum apa-apa. Belum ada apa-apa, Belum Pak. apa-apa. Ya. Ya kan? Teknologi mereka udah tanam itu kayak busut apa segala macam. Ya, sudah ada. Sudah ada. Nah, terus juga kebetulan Pak Johan ikut ke sana karena produksi montong dia hasilnya nggak konsisten. Kadang mengkal, kadang matangnya dalam satu buah ada juring yang nggak matang. Nah, kita sampai buka di beberapa, kita kan waduh sampai capek tuh berapa kebun itu karena tripnya itu kalau nggak salah 9 hari Mas. Gitu. Beberapa kebun kita coba beberapa durian montong. Itu walaupun itu petikan, matangnya bisa uniform. Uniform artinya apa? Dalam satu juring itu rata. Buka juring sebelahnya rata. Manisnya itu rata gitu. Nah, ini yang waktu itu jujur Thailand masih agak tertutup. Kita coba nanya-nanya. Kita juga ketemu beberapa profesor di sana kan. Tapi ya mereka ngasih ilmu pengetahuan yang masih kita anggap itu dasar lah gitu loh. Bukan kita kan pengennya solusi ya kan. Nah, kemarin kebetulan ada satu dokter dari Vietnam yang sudah menganalisa ini dari tahun 2014 apa 15 kalau nggak salah, mengenai fenomena montong yang seperti ini gitu loh. Dia paparkan lah. Dia ada. Dia satu-satunya yang memaparkan masalah teknis khusus untuk durian yang bermasalah. Pakai bahasa Inggris atau bahasa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nanti kalau itu mungkin saya akan share ke Mas Sigit, ada beberapa slide-nya. Nah jadi memang kalau kita lihat kita tuh blessing. Palu dengan ala kadarnya bisa menghasilkan kualitas montong yang Thailand sendiri mengakuin. Loh kok kualitasnya bagus? Lebih bagus ya, Pak. Makanya salah satu investor cold storage terbesar di Sulawesi kan dari Thailand. Dia join lah sama orang China. Dan kemarin kebetulan nggak kemarin sih, sekitar 3 minggu lalu saya kaget juga ada yang menelpon saya. Dia bilang mereka korporasi satu grup udah mendapatkan lahan di Sulawesi di daerah Palu 500 hektar. Kolaborasi antara Indonesia, China dan Thailand. Tetap ada Thailandnya. Tetap ada Thailandnya. Malah bukan Malaysia. Iya, Thailand. Jadi Thailand ini global players sekarang. Global players. Mereka nggak jago kandang. Mereka betul-betul expand mereka expand. Dan kalau dari seminar kemarin, saya berasa betul bahwa mereka yang set up the standard sebagai benchmark. Ya, dari kualitas, rasa, bentuk buah, size, semuanya gitu, overall gitu. Kayaknya kalau kita mau ekspor, kalau khususnya untuk montong dalam bentuk utuh, ya benchmarknya mesti ikut ke Thailand. Ya, karena detailnya luar biasa ya. Yang mereka lakukan itu luar biasa. Kalau kita bicara komoditi secara global pasti adalah montong, duri hitam, musangking. Nah, posisi durian Indonesia, asli Indonesia, kalau Bapak kan ngikutin sekali nih bagaimana kita membangun lokal kita agar bisa ditanam, itu sebenarnya paling bagus seperti apa Bapak melihatnya? Lokal asli durian Indonesia. Gini, kebetulan kan sekarang durian yang secara agroclimate cukup berhasil adalah Namlong dan Super Tembaga. Nah, cuman masih ada ini cuman masukan dari mereka yang sudah biasa ekspor. Super Tembaga mesti harus diteliti dalam arti begini. Kalau itu duriannya jatuhan, mau diekspor, sampai di sana tuh you mesti lihat
Benyek sekali enggak. Ya. Karena dia lebih watery dibanding musangking, betul? Betul, betul. Musangking kan dia bisa kering, tapi you makan lumer. Yes. Kalau super tembaga itu lebih halus, lebih watery gitu. Yes. Nah, ini menjadi faktor yang penentu juga buat kebutuhan ekspor. Mungkin Namrung lebih kering, ya kan? Namrung lebih kering. Saya ada mengemukakan di sana bahwa Indonesia lagi mencari beberapa identitas durian yang secara rasa dulu, saya bilang gitu. Yes. Secara rasa bisa compete sama Musangking dan Blackthorn, Yes. ya kan? Tapi secara bentuk masih question mark, saya bilang. Karena apa? Market di China itu tetap masih gitu. Yes. Dia butuh bentuk performance untuk display untuk menarik. menarik. Belum edible portion, ya kan? Kita tahulah bahwa di Malaysia sendiri Blackthorn yang grade A ke grade B itu cukup marginal sebenarnya bedanya gitu. Harganya, Beda bentuknya, ya kan? Tapi itu udah grade B, dan harganya jauh berbeda. Dari kita bicara 60 ringgit ambil dari petani ya, bukan harga ekspor ya. 60 ringgit harga petani ke 35 ringgit harga petani, kan itu jomplang. Sedangkan perawatan biayanya sama antara grade A dan B, gitu. Nah, memang market ini lucu, ya. Kalau di Kambodia, dia masih percaya Musangking marketnya akan besar, karena kualitas rasa, dia punya market sendiri yang menginginkan rasa seperti itu. Yes. Karena jujur, Blackthorn memang enak, tapi Musangking mungkin sedikit different level. Kalau dapat yang performnya luar biasa. Yes. Nah, itu dibahas juga oleh presenter dari Kambodia. Kenapa mereka pilih itu? Pilihannya memang macam-macam. Tapi kalau Vietnam masih memang lebih fokus ke montongnya. Sekarang baru tanam agak lumayan Musangking dan duri hitam. Nah, cuma mereka sudah mengetahui nih, sudah ada researchnya bahwa duri hitam itu lebih mudah ditanam. Yes. Nah, di market nanti akan lebih cepat banjir duri hitam dibanding Musangking. Karena Musangking akan lebih sulit. Berarti secara preferensi lebih baik menanam Musangking untuk stabilitas harga nantinya. Karena kesulitan itu. Tergantung. Tergantung kan. Ya, durian itu kan you nggak bisa ras. Yes. Ya kan? You planting aja butuh 4 tahun. Betul. Jangka pendek duri hitam. Oke. Ya kan? Tapi pada saat ini overproduction, ya mungkin Musangking akan kejar lagi harganya, gitu. Yes. Karena jujur aja, kualitas Musangking yang bagus tetap tinggi harganya, sangat tinggi. Gitu. Dan Pak, itu punya market sendiri. Saya tertarik nih nanya ke Pak Adi nih. Sebenarnya kesalahan Indonesia, kita kan sudah mulai mengenal ada 100 lebih lah varietas unggul. Tahun 90-an sudah muncul varietas. Kesalahan kita, kenapa kita telat, tidak bisa mengimbangi industri durian di Asia Tenggara, apa sih Pak? Ada kesalahan di mana? Jadi gini, mungkin kesalahannya adalah di Indonesia itu mengidolakan suatu penemuan, ya kan? Harusnya penemuan yang dibilang ABC itu bagus, harusnya di-approve dulu. Oke. Di-approve oleh Sumatera, di-approve oleh Kalimantan, Jawa, Sulawesi, begitu. Di-approve dulu, tahu rasanya, betul nggak bahwa kualitas ini. Makanya saya mendirikan Yayasan Durian Indonesia itu. Saya pengen lihat petani dan pekebun Indonesia itu makmur seperti negara-negara tetangga kita yang sudah makmur. Gitu. Nah, sebenarnya kan simple. Kita memang boleh nationality untuk
menggalakkan durian yang berkualitas, tapi yang berkualitas gitu loh. Standarnya itu benchmarknya kalau Malaysia dari dulu sudah punya primadona dia 24, minimum you pepet lah dia 24. Jangan jomplang. Kalau jomplang, you nggak akan cerita gitu loh. Kalau montong, you deketin sama montong kualitasnya, begitu, ya kan? Nah, inilah yang harusnya kita kejar. Saya berharap makanya dengan rajinnya Durian Traveler, terus mungkin juga ada kawan-kawan di Kalimantan di mana gitu ya, mengeksplorasi gitu, kita akan menemukan, saya yakin akan menemukan durian bagus ini. Saya di acara itu saya bicara, kita sekarang menemukan beberapa durian bagus di Aceh, di mana gitu. Tapi kayaknya kita lebih fokus kepada market lokal dulu. Karena begitu kita tanam di multi lokasi, kita mau lihat seperti apa. Karena contoh, kalau Mas Sigit bertanya kepada saya percaya nggak sih bahwa durian itu ada faktor adaptif atau enggak? Saya percaya. Karena apa? Anghe itu durian enak sekali di Pineng. Tapi kenapa nggak bisa enak di Pahang dan di Johor? Nggak bisa. Hah? Itu agroclimate. Yuk mau ngapain gitu loh? Tetap aja ya. Nah, tetap aja. Anghe itu. Dan mungkin itu durian yang baru bisa enak dalam kalau umurnya sekian. Tapi kan sekarang ada teknologi kan untuk mengejar bahwa umur pohon sekian itu sudah enak. Dan itu sudah dilakukan di Pahang. Contohnya Januari 19 kemarin saya mencoba durian OC umur baru 4 tahun. Itu rasa pahitnya segala macam, kentalnya luar biasa. Saya kaget juga. 4 tahun warna sudah keluar. Yang heran lagi di Perak, kebetulan dari itu saya ke Perak juga. Itu pohon baru selengan Anda nih, segini nih. 3 tahunan berarti. Ya. Oh, lebih kecil dari ini, seginilah. Ya, masih kecil sekali gitu. 2 tahun setengah berarti. 2 tahun, 3 tahun lah, paling 3 tahun. Dia memang ngebuahin nggak berani banyak, baru sekitar 7-8. Luar biasa. So creamy, teksturnya, umaminya luar biasa, lengket, lemaknya tinggi, pahitnya sangat kuat. Ini bukan OC yang biasa kita dapat. Bahkan yang di Pineng pun gitu kan. Jadi saya lihat, oh ternyata dengan teknologi itu bisa dicapai sebenarnya. Nah cuman kan paradigma durian Anghe itu sulit sudah tertanam. Orang udah males. Zaman dulu ya. Iya. Mau tanam lagi di Pahang juga udah males, udah gak mau. Gitu loh. Sekarang dia bilang market udah lihatnya Blackthorn kok. Blackthorn have a better value. Ya gue tanam Blackthorn. Makanya kan kawan-kawan kita di Penang tuh di Pahang luar biasa. Saya bulan Januari kemarin juga sempat visit, kebetulan ngantar yayasan kita yang ada tertarik buat tanam sedikit lah gitu. Mereka tanam 50 hektar single clone. Hanya duri hitam tok. Nah ini orang-orang yang sangat jago di musangking, yang sempet musangkingnya 2 tahun berturut-turut juara gitu. Yang kalau ngerasain kualitas musangking mereka udah puyeng deh gitu, karena kualitasnya luar biasa. Tapi memang industrinya seperti itu. Ya. Jadi kita juga harus seperti itu. Kita harus mempersiapkan semuanya, marketnya. Persatuan durian Indonesia yang ada di Indonesia itu mesti guyup gitu loh, demi kepentingan bersama. Berarti saya tangkap lagi dan kekurangan kita lagi adalah kita tidak punya asosiasi yang mewujudkan petani-petani yang betul semua bermain sendiri-sendiri. Iya, gitu. Memang at the end of the day semua punya kepentingan. Tapi kalau memang kita kan masih very early stage ya, industri durian di Indonesia ini dalam bentuk kebun ya, bukan hutan ya, jadi kebun.
Kita sangat early stage. Sedangkan di sana sudah cukup mature gitu. Makanya di sana sangat kompak. Sangat kompak. Sekarang ini bahkan yang new replanting aja masih banyak montong, dan itu teknologi pengaturan cabang segala macam udah beda masih gitu sama pohon-pohon tua yang dulu tuh. Yang itu kan ada bikin tour tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Kan itu dulu you lihat pohon montongnya masih panjang. Sekarang pendek-pendek. Tingginya aja nggak sampai 6 meter. Produktivitas tinggi. Secondary branchesnya tebal-tebal. Nah itu yang current teknologi current ini yang mereka udah nggak mau lagi tanam tinggi-tinggi. Biaya mahal, perawatan susah gitu kan. Panennya susah. Ngontrol susah. Kan you tahu lah, durian itu rentan penyakit kan. Kayak contoh di Thailand. Thailand itu mancozeb udah jarang dipakai. Oh gitu. Iya. Udah kurang mempan. Saking imunnya ya. Saking imunnya. Udah kurang mempan. Saya bilang, iya saya kanker batang pakai mancozeb bagus, diketawain saya. Dia bilang, waduh, di sini itu nggak dipakai katanya. Ada lagi dia, ya gitu kan. Saya sempat bawa sih sampelnya gitu, tapi harganya ya cukup mahal. Tapi ya kebayar dengan harga itu, kebayar. Jadi kalau kita bicara lokal Pak, paling tidak apa yang harus kita lakukan Pak? Paling enggak, ya ini ada industri, tapi paling enggak kita punya durian lokal yang paling enggak bisa mengikuti lah. Kalau sekarang kan jomplang itu kan tidak bisa mengikuti, bahkan kita tidak tahu mau diapain durian lokal kita. Saya berharap semua pekebun Indonesia, walaupun dalam jumlah yang tidak besar, mencoba menanam durian-durian temuan yang bagus. Betul. Seperti durian Aceh, durian Medan, durian Lubuk Linggau ya. Yang mungkin dari durian traveler harus sudah mulai menggrading secara jujur. Kalau di compare tuh Musangking, kira-kira di mana? Kalau compare kepada Blackthorn, kira-kira di mana? Kelebihan kekurangannya apa? Semua ada kelebihan kekurangan, tapi harus punya market value. At the end of the day, market value-nya yang important, ya kan? Nah seperti contohnya Super Tembaga, karena masih langka kan harganya tinggi sekali gitu kan, ya kan? Ya, ridiculous itu harganya. Tapi itulah creating market value itu seperti itu gitu. Jadi saya rasa durian Aceh segala macam, belum di Sumatera Utara dan Lubuk Linggau sekitarnya, masih banyak lagi mungkin di Sulawesi. Pasti ada. Dan saya berharap pemerintah daerah mensupport penerbitannya, gitu loh. Jangan terlalu sibuk dengan sertifikasi. Waduh, kalau kita sibuk dengan sertifikasi, udah terlalu ketinggalan, gitu loh. Paling enggak market lokal ini sangat besar. Ya lihat animonya Super Tembaga sama Namlung aja sekarang bertengger harganya nggak kalah sama Musangking kan, betul kan? Even Namlung harganya bersaing dengan Musangking. Artinya kalau kita mendapat yang potensinya lebih baik dari itu kan luar biasa, ya kan? Gitu. Dan itu bisa menjadi ikon kita. Kalau itu misalkan ditanam di Palu, stabil segala macam, itu ikon kita buat ekspor. Betul. Karena Filipina punya buaya. Itu ekspor tuh. Iya betul. Udah ekspor itu, ya kan? Sampai di Singapura pun ada tuh barang. Vietnam itu punya RI6. Itu ekspor besar. Itu ada datanya, mereka berapa ratus ribu ton itu ya. Itu besar. Nah, kita kan berharap seperti itu. Ya kan? Durian kebanggaan lokal, kebanggaan nasional, tapi bisa eksis di global market. Ya. Dan saya berharap kontribusi semua lah gitu. Kita bersama, kita saling merangkul, ya kan? Saling memberikan support
baik ilmu, pengetahuan, sharing gitu, supaya di Indonesia ini benar-benar yang namanya durian berkualitas itu standarnya akan kita capai. Kayak tahun 2024 ya masih gitu. Saya kan pasti Anda lebih tahu dari saya karena Anda punya toko durian. Bawor dari Jawa kan sempat kualitasnya babak belur. Ya maaf ya kita pakai bahasa itu agak turun. Nah ini harus diperbaiki gitu loh. Jangan dikanibalisasi karena at the end of the day market akan selektif. Betul. Saya bayar 200.000 daripada saya bayar 100.000 tapi saya puas. Yes. Daripada saya makan yang aduh berantakan rasanya. Yeah. Udah beda marketnya ya. Standard of quality jadi tinggi gitu. Oke. Saya berharap kawan-kawan kita pekebun di Jawa tuh memperhatikan ini, memperhatikan kualitas. Kalau mau petik, belajarlah petiknya. Umur berapa. Jadi dihitung secara saintifik gitu loh. Dari bunga sampai waktu petik itu berapa hari yang bagus. Yeah. Mungkin seperti di Thailand dipukul-pukul bunyinya sudah bagus baru petik gitu loh. Sayangnya kita belum punya sistem apa ya yang mengedukasi petani. Betul. Ya seperti ini harusnya kalau mau petik berapa, jadi kita punya patokan yang jelas bagaimana nanti ini dilakukan. Apalagi misalnya kalau ada permasalahan durian bawor, sebenarnya ini bawor itu kan permasalahan setiap tahun Pak terjadi, tapi kan karena kita tidak punya orang kayak kalau di Vietnam itu ada yang meneliti apa permasalahannya, ini kan menjadi kasarnya momok tiap tahun gitu, tidak pernah ada solusi gitu. Sayangnya di situ. Betul. Ya saya bersyukur ada beberapa agronom expert dari perusahaan-perusahaan pupuk ikut terjun, ikut membantu. Itu sebenarnya sangat bagus membuka wawasan petani tentang pupuk. Karena selama ini kita ada durian ya, just durian tidak pernah dipupuk, dan wawasan bagaimana pemupukan dengan kebutuhan durian sangat spesifik. Jenisnya, kapan pupuknya, terus bagaimana membungakan itu kan sangat spesifik sekali, dan akhirnya mulai terbuka. Ya, tinggal harus gimana lagi gitu. Jadi contoh di kita ini kan kebanyakan musim panen raya kita kan Desember sampai Februari Maret ya. Sedangkan Thailand, Malaysia itu bermulai dari April sampai Agustus. Sebenarnya ini window of opportunity buat kita. Karena pada saat Thailand nggak produksi banyak, kita bisa ekspor itu. Betul. Momentum itu. Dan itulah memang yang dilakukan oleh kawan-kawan di Palu. Begitu Thailand lagi produksi, wah kita berat juga harganya. Apalagi Vietnam. Betul. Wah itu sadis. Gitu. Tapi kita masih beruntung. Konsumen kita masih sangat besar. Masih sangat besar. Betul. Konsumen kita masih sangat besar. Tapi kan kita mesti melihat potensi pasar itu seluas-luasnya. Lokal dan non lokal ya, luar negeri gitu, ekspor. Kenapa enggak gitu loh. Jangan cuman karena suatu hari itu akan jenuh. Ya kan? Suatu hari akan penuh juga gitu. Jadi memang harusnya varietas durian bagus kita sekarang apa sih yang dikebunkan yang beredar di pasar? Montong, Bawor, Cane, Musangking, Uci. Nah, Namlung sama Namlung sama Super Tembaga masih luxury item. Iya, luxury. Masih rare gitu loh. Rare. Itu antriannya luar biasa kalau mau beli kan. Repot. Jadi sebenarnya potensi kita masih sangat besar, tapi kita harus benar-benar jaga kualitas. Dan kita mesti melihat potensi-potensi untuk ekspor itu seperti apa, marketnya seperti apa. Jangan kita ketinggalan terus. Maaf loh. Saya di seminar itu sampai agak kaget juga melihat antusias dan exposure mereka yang
mindsetnya udah lebih jauh di depan kita. Oke. Terakhir Pak, ini kita kembali ke basic mindset nih Pak. Kadang-kadang orang berpikir kalau gua nanam takutnya nanti sudah selesai pasarnya, kayak karena orang lihat kan namanya komoditi, kadang-kadang over, nanti harga hancur karena komoditi pertanian kan lari ya. Tapi kan kita melihat durian ini apa beda dengan komoditi lain? Saya rasa enggak ya. Harusnya ya kalau boleh jujur, nggak tahu ya ngitungnya. Kita kan semua berhitung, bukan menghitung. Yes. Kan kalau berhitung tuh ada faktor cuaca, ada faktor lain-lain yang nggak bisa kita hitung kan. Ya kan? Nggak 1 tambah 1 2. Yes. Kalau berhitung tuh 1 tambah 1 bisa cuma 1,5 gitu, Yes. ya kan? Karena ada faktor X-nya. Nah, ini penting, ya. Ini penting supaya biaya dari budidaya itu jelas gitu. Betul. Jangan jor-joran juga gitu. Jangan semua mau dicoba, jangan semua ini gitu loh. Selektif lah. Yes. Ikutin yang sudah proven gitu. Ya kan? Jangan semua mau dicoba ini, akhirnya cost-nya akan terlalu mahal. Ya kan? At the end of the day, pada saat Anda mau untung, Anda mesti cost efficient. Sebenarnya ya. Betul. Ini sedikit bocoran. Iya. Di Malaysia sampai hari ini, Oke. kalau petaninya menjual musangking 25 ringgit masih cuan. Masih cuan. 25 ringgit loh. Masih cuan ya. Hah? 25 ringgit cuma berapa? Ya. 80.000, 80.000. 90.000. Masih cuan ya? Masih Masih cuan. Yes. Iya kan? Jadi kalau orang kita bilang, wah gua jual 150.000 rugi. Iya. Gimana caranya? Yes. Di sana mahal loh. Yes. Biaya labor loh. Betul. Buruh itu mahal gitu loh. Yes. Ya kan? Pupuk juga nggak murah. Yes. Pupuk organik di Malaysia itu nggak ada yang 5.000, di atas 5.000 sekilo. Di kita masih ada yang 2.000 perak. Yes. Bagus lagi. Yeah. Ya kan? Lalu kalau orang bilang 150.000 rugi itu gimana ngitungnya gitu loh? Yes. Pasti ada yang salah itu. Betul. Ya kan? Jadi menarik sekali. Makasih Pak Adi. Makasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi teman-teman kita sudah lihat potensi besar di durian. Pak Adi sudah menceritakan bahwasanya secara global ada Cina nih yang siap menjadi hub untuk semua durian Indonesia. Kita mau posisinya di mana nih? Siap-siap positioning kita, dan bagaimana lagi-lagi kekurangan kita adalah masih budidaya, cara budidaya dan how to organize. Jadi kalau ada organisasi yang benar, bagaimana menjembatani antara petani dan pemerintah dan juga memberi solusi bersama-sama ya Pak ya. Stakeholdernya banyak. Sekolah Pak ya. Pemerintah, petani, pengekspor, middleman-nya segala banyak stakeholdernya, Yes. termasuk shipping company ya kan. Shipping company. Belum lagi perusahaan pupuk, Pupuk. ya kan. Banyak stakeholdernya bisa kita generate revenue kan semuanya, buat semuanya kan. Betul. Gitu. Dan satu lagi ya, dalam seminar durian kemarin bahwa Thailand sudah melihat di depan bahwa ASEAN ini kan produsennya, Yes. ya kan? Walaupun Cina berambisi sebagai hub, jangan sampai kita semuanya dikontrol oleh mereka. Ya. Jangan sampai mereka penentu segalanya, Ya. ya kan? Dalam arti kita punya bargaining position juga sebagai produsen durian dunia, ASEAN ya, kita ASEAN. bicara ASEAN. Nah itu menarik gitu loh, buat saya menarik bahwa Thailand sudah berpikir jauh, sudah berpikir bahwa saya tahu you pembeli paling besar, tapi Kita yang punya tetap kita yang punya barang, mesti positioning kita punya win-win solution, sama-sama profitable. Begitu. Closing statement. Saya berharap dari perjalanan dan pengalaman kita masing-masing yang kita share, industri durian Indonesia jadi mumpuni, maju, dan bermanfaat bagi semua stakeholder. Terima kasih Pak Adi, terima kasih semua. Terima kasih sudah menonton Durian Traveler. Kita akan ketemu di kesempatan lain dan melihat fenomena lain di Durian Travel. Terima kasih. Mantap ya.